Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Nabila dari Prodi PAI kelas 4A. Di sini saya akan menyampaikan soal UTS beserta jawabannya pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Pertanyaan yang pertama, menurut saudara, bagaimana hubungan konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tujuan dan standar kompetensi? Jelaskan. Jadi menurut saya itu hubungan antara konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tujuan dan standar kompetensi terletak pada upaya untuk mengembangkan pemahaman dan penguasaan materi keagamaan yang lebih mendalam lagi. Konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis ini berfungsi sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu penguasaan materi dan penerapan ajaran Islam tersebut. Jadi tujuan tersebut diukur melalui standar kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam memahami dan mengamalkan pembelajaran Al-Quran Hadis ini. Pertanyaan nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang silabus atau TP dan ATP dan kurikulum, serta bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Jadi menurut saya itu silabus atau TP merupakan rencana umum pembelajaran yang berisi gambaran materi, tujuan, metode, serta penilaian yang akan diajarkan dalam satu semester atau 1 tahun. Yang kedua, ATP. ATP itu rincian tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, lebih lengkap lagi, dan lebih terperinci lagi yang harus dicapai dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum itu kerangka kerja yang lebih luas yang mengatur tujuan pendidikan, isi pembelajaran, dan penilaian tersebut. Dan hubungan dari ketiga tersebut, silabus merencanakan pelaksanaan, ATP fokus pada pencapaian tujuan dalam setiap pembelajaran, dan kurikulum arah pendidikan tersebut. Pertanyaan nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang model dan metode serta apa hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Jadi menurut saya itu model pembelajaran adalah pendekatan umum untuk merancang pembelajaran, sedangkan metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menerapkan pembelajaran tersebut. Jadi model memberikan kerangka, jadi hubungan keduanya itu model memberikan kerangka dan metode ini teknik untuk pelaksanaan pembelajaran tersebut. Jadi memberikan kerangka dan teknik atau cara dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas tersebut. Pertanyaan keempat, apa perbedaan sumber dan media serta bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Jadi menurut saya itu sumber ini merujuk pada informasi. Sumber bisa berupa orang, bisa berupa dokumen, laporan, penelitian, dan observasi. Kalau media merujuk pada saluran atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut. Media bisa berupa surat kabar, bisa televisi, radio, internet, dan buku. Sumber dan media ini saling berkaitan karena media berfungsi untuk menyampaikan informasi yang berasal dari sumber tersebut. Jadi, sumber menyediakan informasi yang akan disebarkan, sedangkan media ini saluran atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan perantara informasi tersebut pada orang lain. Soal kelima, apa yang kamu ketahui tentang penilaian dan evaluasi dan bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Jadi yang saya ketahui penilaian itu proses mengumpulkan informasi. Penilaian biasanya fokus pada pengukuran hasil atau kinerja seperti ujian dan tugas. Evaluasi adalah proses menganalisis, menilai berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penilaian tadi. Jadi hubungannya penilaian memberikan data atau informasi yang digunakan dalam evaluasi untuk menganalisis dan menilai keberhasilan. Penilaian ini adalah proses mengukur kemampuan siswa, sedangkan evaluasi ini analisis terhadap penilaian untuk menilai proses pembelajaran siswa tersebut di dalam pembelajaran. Jadi inilah penyampaian soal UTS beserta jawabannya dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.